Oke, halo semua. Melanjutkan dari sesi pertemuan sebelumnya, yang mana kita sebelumnya telah membahas mengenai korelasi. Nah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, saat ini kita akan mendiskusikan mengenai regresi, ya regresi sederhana. Nah, kembali lagi bersama saya Pak Yuda dan Pak Zain di pertemuan ke-8 sesi kedua. Ya. Nah, ini kita akan mendiskusikan mengenai regresi sederhana ya. Nah, yang mana regresi ini nanti kita akan membahas mengenai pengujian pengaruh ya, pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, kalau teman-teman sebelumnya telah membaca mengenai korelasi ya, korelasi sebelumnya kita telah membahas produk momen, korelasi Reisperman dan korelasi Kudrow. Nah, di mana kita ke bagian selanjutnya, pengujian kausalitas, pengujian sebab akibat. Nah, pengujian sebab akibat ini yaitulah yang tadi ya, pengujian menggunakan regresi. Ya. Nah, regresi ini sebenarnya ada dua lagi ya, ada regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, sebelum itu ya teman-teman perhatikan di peta map ini ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki regresi ini harus ada asumsi ya. Asumsi yang harus dipenuhi, yaitu namanya adalah asumsi klasik. Ya. Nah, tapi itu untuk pertemuan selanjutnya. Kita pada hari ini akan mendiskusikan mengenai regresi linear, khususnya regresi linear yang sederhana. Ya. Nah, di sini kita nanti akan membandingkan bagaimana kita itu menghitung ya regresi menggunakan pendekatan sederhana dan menggunakan pendekatan alat uji statistik yang pada kasus ini kita menggunakan SPSS. Nah, kalau teman-teman kemarin itu belajar korelasi, tidak ada istilah yang namanya variabel X atau variabel Y. Nah, pada regresi ini kita akan mengenal istilah antara variabel X, variabel Y, atau variabel bebas atau variabel terikat. Ya. Nah, sebelum itu kita baca dulu nih bersama pengertian regresi itu. Nah, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan. Nah, ini ya, dari variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen. Ya, atau variabel bebas namanya. Jadi, di sini kita akan menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel bebas atau variabel independennya. Jadi, nanti kita akan melihat kira-kira kalau di korelasi kemarin kita mendiskusikannya hubungan nih. Nah, sedangkan di dalam regresi ini kita akan mendiskusikan mengenai pengaruh ya, pengaruh antara variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, atau sebaliknya, variabel independen mempengaruhi variabel dependennya dengan tujuan untuk mengestimasikan dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, jadi hasil regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Nah, jadi intinya ya dalam regresi ini kita di sini ini akan menguji pengaruh ya. Kira-kira variabel independen atau variabel bebas ini berpengaruh nggak terhadap variabel dependen? Nah, di sini saya akan menjabarkan lebih jauh ya. Nah, konsep dasarnya variabel Y atau variabel dependen adalah variabel yang diramalkan. Nah, kira-kira bagaimana nilai dari variabel Y ini? Dipengaruhi oleh variabel X. Nah, sehingga variabel X ini namanya adalah variabel yang meramalkan nilai Y. Nah, jadi kira-kira kalau secara konsep X ini berpengaruh nggak ya terhadap Y? Ya, variabel independen ini berpengaruh nggak ya terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Nah, dalam konteks ini ya, variabel ini bisa dinamakan variabel peramal ya, atau seringkali disebut dengan variabel yang menerangkan ya, explanatory. Makanya dalam konteks statistik kenapa regresi ini masuk di penelitian explanatory? Ya karena ada istilah ini ya, ada istilah kita menyebutnya sebagai variabel yang mengeksplan ya, mengeksplanasi ya, atau menerangkan kira-kira variabel ini mampu nggak mempengaruhi variabel Y-nya
ya, atau variabel yang diramalkannya, ya. Nah, kalau kemarin ya korelasi ini arahnya tidak ada istilah X dan Y, ya, hanya variabel aja, ya. Kira-kira variabel A ini berhubungan nggak dengan variabel B? Nah, ada hubungannya nggak? Sedangkan kalau regresi, ya, teman-teman perhatikan di gambar sebelah kiri, variabel X ya ini ada panahnya ke variabel Y. Ada istilah variabel Y dan variabel X. Nah, variabel X ini mempengaruhi nggak variabel Y? Variabel Y ini dipengaruhi nggak oleh variabel X? Nah, itu ya konteksnya regresi. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Kalau nanti teman-teman menemukan istilah ini ya, istilah variabel. Nah, ini sama ya, intinya sama variabel X dengan Y ini. Nah, kalau di variabel Y bisa saja nanti kalau di buku-buku teman-teman baca istilahnya berbeda-beda. Bisa jadi dari katanya variabel tergantung, variabel yang dijelaskan, variabel yang diramalkan, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan kalau variabel X ini juga banyak namanya, variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal, dan lain-lainnya. Tapi yang umum digunakan itu adalah variabel bebas atau independent variabel untuk X, sedangkan untuk Y adalah variabel tergantung atau dependent variabel. Ya, variabel yang dipengaruhi. Sedangkan X adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, oke, itu ada X, ada Y. Nah, jadi di dalam konteksnya regresi ini ada dua, tapi sebenarnya hampir sama ya, tidak ada bedanya. Yang membedakannya itu hanyalah X-nya atau variabel independennya. Teman-teman lihat cabang yang sebelah kiri. Kalau dia sederhana, berarti dia hanya memiliki satu variabel X ya, atau variabel independennya ya. Teman-teman bisa lihat modelnya, Y sama dengan A ini adalah konstantanya ya, ditambah B A ini adalah koefisiennya, ditambah B adalah konstantanya. Nah, konstanta dari apa? Dari X1 ya. Nah, berarti X-nya hanya satu. Sedangkan kalau berganda, dia itu memiliki dua atau lebih, ya, lebih dari satu variabel independen atau variabel X ya. Di sini teman-teman bisa lihat Y sama dengan A ini konstantanya ditambah B, ya, B ini nilai koefisien dari X1 ya. Nah, ditambah lagi ada dua berarti variabelnya. Berarti ada dua. Ini B2, berarti koefisien variabel kedua dari variabel X2 ya, atau X yang kedua. Nah, itu saja bedanya. Nah, kalau misalnya yang sederhana berarti dia hanya memiliki satu variabel X, sedangkan untuk berganda dia memiliki satu atau memiliki dua atau lebih variabel X-nya atau variabel bebasnya. Nah, pada pertemuan kita ke-8 sesi 2 ini kita akan mendiskusikan atau membahas sebelah kiri dulu ya. Sederhana dulu. Nah, di sini nanti kita akan menghitung menggunakan rumus-rumus statistika secara manual, dan nanti kita akan membandingkan berdasarkan hasil yang keluar dari SPSS atau alat yang kita gunakan untuk membantu kita menghitungkan rumus-rumus ya, yang sebagaimana sebelumnya telah kita bahas dan diskusikan ya, apa fungsinya dari SPSS itu. Nah, jadi ya kalau regresi sederhana ya memperlihatkan hubungan antara dua variabel ya. Nah, variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk persamaan fungsinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah B1 X1, dibaca Y fungsi dari X. Y pada variabel terikat dan X adalah variabel bebasnya ya. Sedangkan untuk kalau regresi berganda, dia memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas ya, jadi banyak variabel bebas yang ada lebih dari dua. Nah, dalam perpasangan fungsinya ya bisa dilihat ini ya, ada X1, X2, X3. Nah, analisis regresi sederhana kadang-kadang ya kurang realistis karena biasanya kalau kita mengidentifikasi penelitian variabel itu pasti lebih dari satu ya. Nah, misalnya inflasi ya, kita ingin melihat inflasi, tentu saja kalau nilai inflasi itu banyak dipengaruhi, ada ribuan variabel yang mempengaruhi tingkat inflasi. Bisa jadi tingkat bunga, kurs ya, peraturan pemerintah, dan banyak variabel makro dan mikro lainnya.
yang bisa kita identifikasi, ya. Nah ini contohnya ya, contoh beberapa yang sering dijadikan variabel Y atau variabel X. Misalnya ya, kalau kita dalam teman-teman dalam jurusan akuntansi itu yang sering dijadikan variabel Y misalnya penjualan, ya. Nah, penjualan, kira-kira yang mempengaruhi penjualan apa? Banyak ya, bisa jadi promosi ya, bisa jadi kualitas produk ya. Nah, atau misalnya apa sih yang mempengaruhi keputusan investasi? Kira-kira orang itu ingin berinvestasi karena apa? Ya, bisa jadi karena dividen yang diberikan oleh perusahaan ya. Bisa jadi kira-kira karena earning ya, karena laba atau return yang diberikan perusahaan itu sangat tinggi ya. Atau dalam ilmu ekonomi ya, kira-kira yang mempengaruhi kemiskinan apa? Ya, tingginya tingkat pengangguran ya akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Nah, itu contoh-contohnya kalau variabel X ya. Variabel Y ya. Teman-teman bisa nanti melihat ya, kira-kira di dalam matriks yang teman-teman susun, kira-kira penelitian-penelitian yang telah teman-teman baca, teman-teman review itu apa sih variabel X-nya ya, atau variabel bebasnya, dan apa variabel Y yang dia gunakan ya. Nah, itu biasanya teman-teman bisa koloman tersendiri ya di dalam literatur matriks yang teman-teman susun. Kira-kira dia itu mengidentifikasi variabel apa saja, dan kira-kira variabel tersebut bisa nggak saya teliti kembali ya. Nah, ini ya penjelasannya ya. Jadi kan ada tuh modelnya, model regresi Y sama dengan A tambah B tambah X ya. X yang ini, B nya ini konstanta ya, A nya ini konstantanya ya, kalau B nya itu koefisiennya ya. Jadi nanti kita ya dalam perhitungan statistika ini kita menentukan berapa sih nilai dari konstanta ini dan berapa nilai koefisiennya ya, koefisien dari variabel bebas yang ingin kita ramal, ingin kita identifikasi ya. Nah, dan kira-kira variabel X ini bisa nggak meramalkan variabel Y, atau bahasa dalam sini dalam materi kita ini bisa nggak ya mempengaruhi variabel Y-nya. Oke, kalau E ini error ya, jumlah galat ya. Kalau yang namanya penelitian ya pasti tidak luput dari kesalahan ya atau error. Nah, ini juga kita tentukan berapa nilai galatnya atau nilai errornya. Nah, sebenarnya bagaimana kita menentukan nilai A dan nilai X ini ya, nilai B1 dan X ini berdasarkan data yang telah kita dapatkan. Ya, data yang telah kita dapatkan itu kita hitung menggunakan rumus statistika. Ya. Nah, jadi namanya ini adalah persamaan ya, persamaan regresi linier. Ya, kalau yang sederhana sebenarnya rumus-rumus regresi itu ya panjang rumusnya ya, panjang. Namun turunan dari panjangnya rumus ini intinya adalah ini ya. Nah, jadi sebenarnya ya rumus-rumus ini ya, atau inti dari poin rumus ini adalah ini ya, bagian bawah. Ada B1 ya, ada B0 ya. Nah, B0 ini sama dengan A nih ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Di sini ada data dari 8 perusahaan. Datanya ini data cross section ya. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas ada 3 jenis data ya. Ada data cross section, data time series, dan data panel. Ya, bedanya apa? Kalau data cross section itu ya diambil satu waktu saja. Sedangkan data time series diambil beragam waktu. Sedangkan data panel gabungan dari data cross section dan data panel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada promosi, ada penjualan. Di sini kita bisa mengestimasikan ya penjualan dan promosi. Kira-kira penjualan ini dipengaruhi nggak dengan biaya promosi yang telah dikeluarkan? Kira-kira promosi yang telah dilakukan ini mempengaruhi nggak jumlah penjualan yang telah terjadi ya? Nah, berarti kita bisa menyebutkan penjualan ini sebagai Y, sedangkan promosi ini sebagai X. Nah, ABC ini adalah nama perusahaannya ya, asumsi ini dalam jutaan rupiah ya, asumsinya. Nah, diambil dalam satu waktu ya, berarti
1 tahun saja atau sekali saja ya. Nah, perusahaan A dan dalam waktu yang sama itu misalnya laba atau tingkat penjualannya atau salesnya adalah 64 juta misalnya. Nah, sedangkan promosi yang dikeluarkan, nilai biaya promosi yang dikeluarkan itu adalah sekitar 20 juta misalnya. Begitu juga dengan perusahaan B, C, D, E, F sampai H. Ya, ada 2 variabel di sini. Nah, tentu saja kalau dalam regresi variabel ini kita klasifikasikan yang mana X, yang mana Y-nya, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, variabel penjualan ya, atau variabel Y-nya kita telah mendapatkan datanya ini ya. Sedangkan variabel X-nya kita juga telah mendapatkan datanya. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung ya, menggunakan rumus statistika yang telah disajikan tadi ya, rumus matematika yang telah disajikan tadi. Kira-kira variabel promosi ini mampu nggak ya mempengaruhi variabel penjualan, atau penjualan ini mampu nggak ya diramalkan dengan variabel promosi ya. Nah, analisis datanya apa sih yang diperlukan di dalam perhitungan regresi ini? Pertama adalah persamaan regresinya ya, bagaimana modelnya ya, modelnya itu sesuai dengan rumus yang tadi dijelaskan ya, berapa nilai prediksinya ya, berapa koefisien determinasinya, kesalahan simpang bakunya ada nggak ya, pasti ada ya kalau dalam penelitian. Nah, terakhir adalah nilai F, nilai T, dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari data yang telah kita kumpulkan ya. Nah, oke ya. Nah, hal yang pertama ya, teman-teman bisa menghitung ini sebenarnya menggunakan Microsoft Excel ya. Tetapi ini langsung saya jabarkan saja kepada teman-teman. Tadi kan perusahaannya ada 8 ya, ada A sampai H ya. Dan tadi ada 2 variabel, ada X ya, ada Y. Nah, masukkan datanya ya. Data promosinya tadi ada berapa? Antara perusahaannya ada A sampai H ya, masukkan datanya 20 sampai 22. Sedangkan untuk variabel Y-nya ya, ada variabel penjualannya tadi juga ada datanya. Ya. Ada 64 sampai 72 sampai H sampai 77 ya, atau perusahaan A. Nah, rumusnya adalah tadi kan sudah disajikan kan ya. Rumusnya adalah ini ya. Jadi nilai-nilai inilah yang nanti akan teman-teman tentukan ya. Nah, di sini kita tentukan dulu ya nilai XY-nya. XY itu apa? Berarti X dikali Y. Dapat hasilnya. Sedangkan X kuadrat atau X square ya, berarti X kita pangkatkan 2 ya. Berarti di sini 20 dikali dengan 20. Dapat hasilnya 400. Sedangkan untuk yang terakhir adalah Y kuadrat ya, atau Y square. Berarti adalah nilai Y ini teman-teman pangkatkan dengan 2 ya. 64 kali 64 sama dengan 4096. Begitu seterusnya sampai H. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, teman-teman sigmain ya, atau teman-teman totalkan. Nah, teman-teman totalkan kalau di Excel ini mungkin bisa teman-teman main tarik saja ya. Nah, dapat hasilnya. Inilah hasil dari sigma Y, sigma X, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, oke, clear ya sampai di situ. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam rumus. Ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Tugas kita adalah menentukan nilai A dan nilai B, nilai konstanta dan nilai koefisiennya. Ya. Modelnya adalah Y ya, Y sama dengan A ditambah B1 di X1 ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa masukkannya ke dalam rumus ya. N ini adalah total datanya ya. Total datanya adalah 8. Sigma XY. Tadi kan teman-teman sudah dapat ya menggunakan tabel yang di atas. Sigma XY. Ini saya pindahkan ke bawah ya. Dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. 192 dikali dengan 609 ya. Nah, begitu juga untuk yang di bawahnya. Teman-teman tinggal masukkan aja N ini adalah jumlah datanya ya, dikali dengan sigma X kuadratnya 4902. Nah, dikurang dengan
sigma X kuadrat. Ya, berapa sigma X kuadratnya adalah 192. Nah, dapatlah kita nilai koefisiennya atau nilai B-nya adalah 1,497. Kemudian kita akan menghitung nilai konstantanya ya. Nilai konstantanya adalah di sini A ya. Tinggal masukkan ke rumusnya. Sigma Y adalah 608 dikurangi dengan B ya. Nilai B ini apa? Nilai B ini adalah nilai setelah kita cari tadi. Ya, 1,497 dikali dengan sigma X adalah sebesar 192 dibagi dengan 8. 8 ini apa? 8 ini adalah total dari sampel kita ya. Total dari sampel kita adalah 8 perusahaan tadi. Sama dengan 40,082 ya. Nah, hal ini kita masukkan ke dalam rumus, berarti persamaan kita ya, yang pertama tadi ya, persamaan regresi kita adalah Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X ya. X-nya ini apa? X-nya ini adalah promosinya tadi. Sedangkan Y-nya ini apa? Y-nya ini adalah penjualannya. Berarti penjualan sama dengan 40,082 ditambah 1,497 promosi ya. Nah, ini adalah nilai koefisien dan nilai konstantanya. Yang akan menentukan kira-kira promosi ini akan mempengaruhi nggak nilai dari penjualan dalam perusahaan tersebut. Dalam konteksnya contoh soal kita ini. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menentukan berapa nilai prediksinya. Ya. Nilai prediksi itu bisa teman-teman hitung menggunakan rumus A ya. A ini adalah konstantanya tadi ya. Ditambah dengan B dikali nilai variabel bebasnya. Ya. Nah, rumusnya teman-teman bisa lihat ke sebelah kiri ya. Berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20 ya. Nah, tadi kan kalau di dalam soal ya, untuk promosi perusahaan A adalah 20, perusahaan B adalah 16, begitu seterusnya untuk perusahaan H. Ya. Nah, di sini kita hitung nilai prediksinya. Ya, nilai prediksinya adalah 40 ya, 40 datangnya dari ini ya, dari nilai A, nilai konstantanya. Nilai konstantanya ini ditambah dengan nilai koefisien yang dikali nilai jumlahnya, nilai variabel bebasnya berapa? Yang pertama adalah 20. Dapat nilainya 70,022. Ya. Nah, yang kedua berapa? Dapat 64,034 ya. Nah, dengan nilai variabel bebasnya adalah 16. Begitu seterusnya ya. Sampai ke perusahaan H. Nah, di sini teman-teman tambahkan ya, kalau tadi telah dimasukkan ya, atau telah teman-teman klasifikasi sampai Y kuadrat, ditambahkan di sini dengan Y prediksi ya. Y prediksi, Y dikurang Y prediksi kuadrat, dan Y dikurang Y rata-rata ya. Kalau kita tuliskan rumus Y prediksi ini adalah simbolnya seperti ini ya. Simbolnya Y, ada payungnya di atasnya. Sedangkan Y rata-rata rumusnya adalah Y, terus ada stripnya di atasnya ya. Nah, jadi kita cari kemudian Y prediksi datangnya dari mana? Dari nilai prediksi yang telah kita hitung tadi ya. Untuk perusahaan A, untuk yang nilai variabel bebasnya 20 adalah 70,022 ya. Nah, untuk yang perusahaan B begitu juga ya. Dapat 64,034. Kemudian rumus yang berikutnya adalah Y dikurangan Y prediksi terus dikuadratin. Berarti adalah ini ya, ini dikurangkan kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan dapatlah hasil 36,264. Nah, itu begitu juga dengan untuk perusahaan yang B, dan begitu juga seterusnya. Ya, berarti yang dipertimbangkan adalah dua ini ya, Y prediksi dan Y. Kemudian Y rata-rata dan Y. Y rata-rata ini teman-teman hitung sendiri. Nah, kalau untuk mencari rata-rata ya gampang aja ya. Berarti total dari keseluruhannya dibagi dengan jumlahnya. Jumlah perusahaannya atau jumlah N-nya. Berarti 608
ya, sigmanya atau totalnya teman-teman bagi dengan 8. Nah, 608 dibagi 8 hasilnya baru dikurangi dengan nilainya, ya. Oke. Berarti nilai Y dikurangi nilai rata-rata terus dikuadratkan. Nah, ini hasilnya. Ya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, poinnya adalah teman-teman akan mencari sigmanya, ya. Sigmanya sama seperti sebelumnya. Dan inilah hasilnya. Kemudian diapain lagi? Kita ke langkah yang selanjutnya. Kita menghitung koefisien determinasinya, ya. Nah, koefisien determinasi ini bisa kita sebut dengan R square, ya, dan R adjusted, ya, atau koefisien determinasi yang disesuaikan. Nah, ini rumusnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, sigma Y dikurang Y prediksi. Yang di bawahnya sigma Y dikurang Y rata-rata dikuadratkan. Nah, ini ada rumusnya 1, ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, ya. 1 dikurangi 22/7 dibagi 4,67. Datangnya dari mana? Datangnya dari angka yang tadi, ya. Angka 227,497. Oke, itu juga dengan sigma dari Y dikurangi Y rata-rata, dapatnya 886. Selanjutnya adalah R yang telah disesuaikan atau di-adjustedkan atau disesuaikan, ya. Nah, di sini angka yang tadi, ya, angka R kuadrat yang telah kita dapat tadi, kita masukkan di sini. Terus nilai P. Nilai P ini adalah nilai variabel bebas. Nilai variabel bebasnya hanya 1, ya, promosi, karena di sini ada regresi sederhana. Ya. Masukkan 1. 1 kurang 0,743 sama dengan nilainya yang tadi. Terus N. N ini apa? N ini adalah jumlah perusahaan atau jumlah sampel kita dikurangi P dikurangi 1. P ini adalah nilai nilai variabel bebasnya, ya, promosi hanya 1 kurangi 1, ya, dapat hasilnya 0,70. Nah, kita juga di sini menentukan errornya, ya. Jadi ada galat yang harus kita pertimbangkan di sini, ya. Kalau bahasa sederhananya adalah kesalahan estimasi, ya, atau kesalahan model regresi. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian pasti tidak luput dari galat, ya, atau dari error. Nah, jadi untuk menentukannya di sini rumusnya adalah akar, ya, akar sigma Y dikurangi Y prediksi, ya, pangkat 2 tadi sudah, ya, kita cari, dan N kurang K, ya. K ini apa? K ini adalah jumlah variabel. Variabel apa? Variabel X dengan Y. Tadi ada penjualan dan promosi, berarti ada 2, ya. Berarti 8 kurang 2, ya, sama dengan 6, ya. Berarti 227,467 dibagi dengan 6, ya. Nah, dapatlah 6,1576. Nah, ini juga untuk kesalahan simpang baku yang X-nya, ya. Nah, jadi SE, ya, SE yang tadi, ya, nilai yang kesalahan simpang baku estimasi tadi kita masukkan untuk mencari untuk kesalahan simpang baku yang errornya, ya. Jadi SB, ya. SB ini apa, ya? SB ini, ya, ini, ya, simpang baku error untuk variabel X. Nah, masukkan nilai yang tadi, ya, SE ini, ya, ini, ya, kesalahan simpang baku estimasinya. Nah, dimasukkan 6,1576 terus dibagi dengan akar. Akar apa? Akar dari sigma X kuadrat, ya. Nah, terus dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan 8. 8 ini adalah N-nya, ya. Dapat kita 0,359. Nah, jadi, ya, masuklah kita, ya, kalau kita sudah menentukan nilai-nilai tadi, ya, nilai-nilai tadi, sekarang kita akan menentukan ujinya, ya. Kira-kira variabel X, ya, variabel promosi itu berpengaruh nggak, ya, terhadap variabel penjualan. Nah, itu bisa kita estimasikan menggunakan uji F, ya. Uji F dan uji T nanti satu namanya, ya.
Nah, kalau uji F itu apa bedanya? Kalau uji F itu dia secara bersama-sama, ya, untuk menguji goodness of fit-nya, ya. Nah, berarti kalau misalnya sebenarnya uji F ini digunakan untuk lebih dari satu variabel, ya, untuk regresi berganda, ya. Jadi kita mengetahui secara bersama-sama variabel itu berpengaruh nggak terhadap variabel Y-nya. Ya, variabel X itu atau variabel independennya itu berpengaruh nggak secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, ya. Tetapi kalau di sini hanya satu variabel, ya berarti kita bisa menggunakannya, kita namakan sebagai goodness of fit-nya, ya. Kira-kira dari persamaannya itu bagus nggak modelnya, ya. Nah, jadi hipotesisnya adalah jika F hitung ini lebih besar dari F tabel, ya, maka kita bisa menyimpulkan, ya, mendapatkan goodness of fit, ya. Berarti secara bersama-sama variabel itu berpengaruh terhadap variabel terikatnya, ya, atau variabel Y-nya, ya. Nah, kita bisa menentukan di sini, ya. Bisa menentukan, masukkan rumus yang telah kita cari tadi. Ada R square, ya. R square dibagi dengan K dikurangin 1. R square-nya tadi kita sudah dapat, ya. R square-nya adalah sebesar 0,743. Ya, 0,743. Nah, dibagi dengan K dikurangin 1. K ini adalah jumlah variabelnya, ya. 1 ini memang rumusnya. 1 dikurang R square, ya. R square-nya adalah 0,743 sama dibagi dengan 8 dikurangi 2. 8 ini adalah total sampelnya. K ini adalah variabelnya sama dengan di atas. Hasilnya adalah 17,367. Masukkan ke dalam istilah rumus ini, ya. Ada F hitung, ada F tabel. Nah, jadi kalau F hitungnya yang benernya itu adalah F hitungnya itu lebih gede daripada F tabelnya. F tabel itu datangnya dari mana? Teman-teman lihat ke sebelah kiri, ya. Nah, sebelah kiri ini teman-teman bisa dapatkan di internet, ya. Cari aja F tabel, ya. Nanti langsung keluar. Nah, tentukan sampelnya. Tadi sampel kita ada 8, ya. Ada 8. Nah, dan variabel kita tadi ada 2, ya. Ada promosi dan ada penjualan. Berarti kita bisa mengambil nilainya itu adalah 4,6, ya. 4,46. Oke. Nah, ini, ya. Teman bisa lihat 4,46. Dari mana datangnya? Dari sini, ya. Dari sini datangnya. Nah, 17,367 ini kan lebih besar nih daripada 4,46. Berarti kita bisa menyimpulkan HA diterima, ya. Berarti F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Maka regresi kita ini dinyatakan baik atau goodness of fit. Nah, di sini yang paling menentukannya, yang paling menentukan apakah variabel kita ini berpengaruh terhadap variabel dependennya, variabel promosinya ini berpengaruh nggak terhadap variabel penjualannya. Nah, di sini kita bandingkan, ya. T hitungnya adalah B dibagi dengan SB, ya. B ini adalah 1497. Dari mana datangnya? Dari sini, ya, dari model yang kita cari pertama tadi, ya. Nih, ya. Dari sini, ya, dari sini. Dari sini. Nah, 1,497 dibagi dengan SB, simpang bakunya. Nah, ini simpang estimasi, ya, beda. Nah, ini simpang bakunya. Simpang bakunya adalah 0,359. Nah, berarti 1,497 dibagi 0,359. Dapatkah hasilnya 4,167? Ini ada catatannya. B sama dengan koefisien regresi, SB sama simpang baku atau galatnya, ya. Nah, yang benarnya itu yang ini, ya. T hitungnya harus lebih besar daripada T tabelnya. T tabelnya datangnya dari mana? T tabelnya datangnya dari tabel, ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja di internet T tabel, ya. Nah, teman-teman klarifikasikan deh, ya. Di sini tadi ada 8 sampel yang kita gunakan. Dan kita yakinnya berapa persen, ya? Kalau kita menggunakan 0,05, ya, berarti kita berada di sini, ya. Nah, kita menggunakan 0,5 ada 1,859, ya. Nah, jadi nilai T
hitungnya ini harus lebih besar daripada 1,859 ini. Nah, kita kan dapatnya 41,67 nih, ya. Berarti itu kita sebutkan lebih besar dari 1,85, ya. Ini lebih besar nilainya daripada ini. Berarti asumsinya diterima, ya. Berarti ada pengaruh, ya, pengaruh promosi terhadap penjualan. Ada pengaruhnya, ya, ada pengaruhnya satu sama lain. Berarti promosi ini berhasil mempengaruhi penjualan. Ya. Oke, kita buktikan dengan SPSS, ya. Hasil yang telah kita cari secara manual ini kita buktikan dengan SPSS. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan, ya, nilainya. Ini ada promosi, ada penjualan. Dibikin, ya, di SPSS-nya. Promosi, ada penjualan. Bagaimana kita cara mengestimasikan regresi ini? Pertama, analyze, ya. Analyze, regression, pilih linear, ya. Nah, ini nanti gini, ya. Nah, ini ada namanya variabel dependen, ada independen, ya. Variabel dependennya apa? Variabel Y-nya apa? Variabel terikatnya apa? Penjualan. Variabel independennya apa? Promosi, ya. Tinggal teman-teman masukin. Tinggal oke, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Hasil dari SPSS. Nah, ini nanti saya pindahin ke PowerPoint, ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, hasil yang pertama itu mengidentifikasikan variabel enter remove, ya. Nah, jadi variabel enter remove ini menunjukkan apa variabel dependen dan independennya. Ya, di sini ada satu, ya, variabel independennya, yaitu promosi, ya, di dalam dia letaknya. Sedangkan yang kedua yaitu, ya, variabel dependennya, yaitu penjualan, ya. Ini variabel dependennya adalah penjualan. Nah, ini kita bandingkan dengan hasil kita tadi, ya. Nah, hasil kita tadi untuk R-square-nya adalah di sini katanya 0,743. Kita lihat R-square yang telah kita cari tadi. Nah, 0,743, ya. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah adjusted R-square 0,700, ya. Kita lihat. Nah, 0,70, ya. Sama, ya. Berarti kita estimasikan di sini, ya. Kalau misalnya regresi kita ini modelnya sederhana, yang kita gunakan adalah R-square ini, ya. Namun kalau regresi kita ini regresi berganda, sebaiknya yang kita gunakan adalah yang ini, ya. Nah, ini apa maksudnya, ya? Yang perlu teman-teman ketahui adalah ini, ya. 0,743 artinya bahwa variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 74,3%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi variabel promosi ini mempengaruhi variabel penjualan sebesar 74,3%. Berarti besar sekali pengaruhnya, ya, pengaruh dari variabel promosi ini terhadap penjualan. Nah, sisanya 100% dikurangi 74,3% adalah sisanya, ya, sisanya variabel lain yang tidak kita teliti, ya. Berarti bisa jadi, ya, pelayanan, ya, bisa jadi variabel-variabel lain yang tidak kita identifikasi di sini. Nah, gitu, ya, cara menyimpulkannya, ya. Berarti variabel promosi ini mempengaruhi sebesar 0,743%. Ya, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berapa sisanya? Ya, sisanya berarti sebesar 26, ya, 26% sekian dipengaruhi adalah variabel lain yang tidak kita teliti. Apa variabel lainnya? Ya, bisa jadi banyak, ya, faktornya. Bisa jadi bisa jadi pelayanan, ya. Bisa jadi kinerja dan lain-lain, ya. Nah, berarti promosi ini kita estimasikan besar sekali pengaruhnya terhadap penjualan. Ya. Nah, ini, ya, standar error estimasi 6,6158. Tadi telah kita cari juga, ya. 61,76 pembulatan, ya. Sama, ya. Nah, yang selanjutnya adalah nilai ANOVA-nya, ya. Nilai ANOVA ini, ya, nilai bagaimana hal tersebut secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama berpengaruh, ya, terhadap
antara variabel X dengan variabel Y-nya, ya. Nah, ini nilainya ini kalau teman-teman lihat ya, kembali ke sebelumnya ini sama, ya. Nah, tadi kita telah mencari uji F ya. Nilai F-nya 17,367. Kita lihat nih 17,367. Sama ya. Baik pun yang kita hitung manual atau menggunakan SPSS. Nah, teman-teman bisa menggunakan dua ini ya. Kalau nanti untuk menjalankan uji F, bisa lihat nilai signifikansi, bisa nilai F. Nilai F. Kalau nilai F menggunakan T-table ya, seperti ini tadi ya. Menggunakan T-table. Sedangkan kalau untuk uji signifikansi, teman-teman harus membandingkannya dengan 0,05. Ya. 0,006 lebih kecil daripada 0,005. Berarti signifikan. Berarti secara bersama-sama ya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tapi karena di sini hanya satu variabel, berarti kita bisa menyimpulkan model ini adalah baik ya. Goodness of fit. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, yang paling penting ya. Nah, persamaan regresinya kan tadi adalah 40,82 ditambah dengan 497 ya. Nah, ini nilainya ya, 40,82 ditambah dengan 1,497. Sama ya nilainya ya. Dengan persamaan yang tadi kita cari. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagian sebelah sini ya. Sama dengan uji F tadi, teman-teman bisa melihat T-table ya, T-table bisa melihat nilai signifikansi ya. Tentu saja yang ini ya, nilai signifikansinya. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah 41,67 ya. 41,67 ini merepresentasikan tadi ya 4,167 ya. Nilai TT hitung yang telah kita cari tadi. Ya, 4,167 ya. Nah, inilah yang kita bandingkan dengan T-tabelnya. Nah, bisa juga kita melihat nilai signifikansi ini. Kalau dibandingkan dengan nilai signifikansinya, harus kita bandingkan dengan 0,05 taraf nyatanya. Berarti nilai 0,05 ini lebih nilai 0,06 ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti kita bisa mengasumsikan ya variabel promosi ini berpengaruh terhadap variabel penjualan ya. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa terdapat pengaruh positif ya. Terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan. Nah, implikasinya apa? Apa keputusan yang bisa kita ambil? Berarti perusahaan dapat meningkatkan promosi ya, agar penjualannya juga ikut meningkat. Kenapa di sini positif, Pak? Karena kita lihat di sini ya. Kita lihat nilai B-nya ya, nilai koefisiennya ini adalah positif. Kita lihat juga T-tabelnya bernilai positif dan nilai signifikansinya bernilai positif. Kalau di sini ada negatif berarti dia berpengaruh negatif. Tapi itu tidak nyambung ya. Semakin tinggi promosi semakin mengurangi penjualan. Ya, secara teori itu tidak mungkin terjadi ya. Kalau terjadi berarti ada kesalahan ya, ada kesalahan baik di data yang telah kita dapatkan atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manajemen ya. Nah, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ya terdapat pengaruh positif ya dari promosi yang telah dilakukan akan nanti meningkatkan volume penjualan. Nah, sedangkan implikasinya apa? Apa kontribusi yang bisa kita berikan kepada perusahaan tersebut? Berarti perusahaan dapat terus meningkatkan iklan ya, dapat terus meningkatkan promosi agar penjualannya juga ikut meningkat. Oke, gitu ya mengenai regresi sederhana ini. Oke. Nah, jadi di sini nanti juga ada latihan mandiri ya untuk pengayaan teman-teman. Nanti silahkan dikerjakan, teman-teman bandingkan antara menggunakan rumus dan teman-teman menggunakan pendekatan bantuan SPSS. Teman-teman bandingkan kira-kira. Ya, teman-teman bandingkan. Nah, jadi teman-teman langsung nanti bisa mengaplikasikan atau mencoba-cobanya di penelitian yang sebenarnya di dalam skripsinya nanti. Oke, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat.